kabar guys? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. By the way, anyway, Busway, hari ini Mimin mau kasih kalian film yang mantep bener nih pokoknya. Filmnya masih baru banget loh ini. Judulnya Snake Tree. Jadi ceritanya ada sekelompok orang yang mau ngembangin pulau terpencil gitu. Ternyata di sana ada penunggunya. Dua makhluk prasejarah yang super ganas yang sama-sama gak rela habitatnya dihancurin. Kalau lihat dari judulnya sih ya, berarti salah satunya itu ular. Tapi satu makhluk ganasnya lagi itu apa? Penasaran kan? Kalau gitu, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Direktur Chen yang baru datang. Dia langsung diajak masuk ke pedalaman pulau itu, ke pusat pengembangannya. Sampai di sana, kaget dia ngeliat tim konstruksi di situ malah nemuin banyak fosil hewan prasejarah. Ini karena lapisan tanahnya keras banget, susah buat digali. Mereka harus pakai peledak. Direktur Chen langsung minta persetujuan Direktur Chen buat pakai peledak sesuai permintaan tim konstruksi. Direktur Chen bilang, ya udah, apa ke caranya, yang penting cepet selesai gitu. Di lokasi yang dibom itu ada sesuatu yang nggak hancur loh dibom. Pas dua pekerja disuruh turun buat ngecek, tiba-tiba wadaw, ternyata itu ular. Gede banget dong, asli. Ngamuk kan tuh jadinya. Ular prasejarah nih bos. Belum selesai sama itu ular, tiba-tiba kedengaran suara yang gak asing nih ya Pramal. Yap, suara raungan dinosaurus. Dua hewan prasejarah ganas ini jadi terbangun dari persembunyian mereka. Akhirnya, mereka bertarung buat memperebutkan kekuasaan di pulau itu. Oh, ini bisa kita lihat semenjak kejadian itu, si Direktur Chen jadiin tempat itu sebagai taman hiburan ekologi kuno. Karena kan di sana banyak fosil-fosil prasejarah tuh ya. Tapi sayangnya, tempat itu jadi pro kontra. Ahli-ahli paleontologi banyak yang ngegugat dia buat perlindungan fosil-fosilnya. Nah, scene maju nih. Ini ada Xiao Kai. Dia ketakutan, ada sesuatu di kamar dia. Mana kakinya lagi pakai penyangga ya, susah larinya. Ternyata itu ibunya yang lagi ngetes dia. Bisa nggak dia gerak cepat dalam keadaan begitu? Karena dinilai nggak lolos tes, ibunya bilang rencana liburannya mau dibatalin. Masalahnya, mau liburan kemana sih sampai butuh latihan kayak gitu? Tapi akhirnya ibunya nggak tega. Jadi deh tuh mereka liburan. Ternyata mereka mau liburan ke taman hiburan Huangdao. Nah, udah di bis turnya nih. Tetep aja ibunya bikin bete. Diikat gitu dong tangannya si Kai. Di bis itu juga ada Direktur Chen. Dia mau bikin rekaman buat proposal bisnisnya biar bisa tetap jalan. Dia ngajak rekannya, Direktur Bai sama pacarnya buat ikut tur itu. Aduh, nih burung ngagetin aja ya. By the way, biasanya kalau burung kayak gitu, pasti ada yang gak beres. Nah kan bener, yang lain lagi pada sibuk bahas burung, si Kai lihat ular prasejarahnya. Oke, lagi santuy-santuy nih, Changyang nyetirnya. Kaget setengah mampu ngelihat ada batu gede mengarah ke bis mereka. Bisnya nabrak. Penumpangnya malah disuruh turun di tengah hutan gitu. Katanya istirahat sejenak lah. Kai kebelet nih. Dia diantar sama Direktur Bai buat buang air di hutan. Si Direktur Bai iseng banget dong. Ada kodok disemprot-semprot sama air kencingnya. Tiba-tiba yang lagi usaha dorong bisnya juga dicomotin tuh satu-satu. Di sini si ibu baru nyadar, Kai nggak ada. Makin panik tuh dia. Ternyata itu kodok bagong, guys. Kata si kakek yang ngerti ini nih, itu tuh katak iblis prasejarah. Asal nggak bergerak sih aman katanya. Aduh, si Kai hampir aja kena. Dia berusaha kabur sebisa mungkin. Kodoknya hilang. Datang ular prasejarah yang gede banget ngelilit bis mereka. Diangkat dong itu bisnya. Pintunya nggak sengaja kebuka. Pacarnya Direktur Bai jatuh. Ini tiba-tiba bis mereka dilepas gitu aja. Pas kedengeran suara raungan dinosaurusnya lagi.
Si ibu langsung keinget sama kejadian yang bikin dia sama Kai terluka. Pantes aja ibunya khawatir banget ya sama Kai. Ternyata Kai pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Udah ancur-ancuran gini, si Direktur Chen baru ngomong kalau ternyata pulau itu belum selesai dikembangin sepenuhnya. Kapal feri yang bawa mereka ke situ aja itu kapal sewaan biasa. 3 hari lagi baru bakal jemput mereka. Lagi ribut-ribut, tiba-tiba kerasa getaran yang besar banget. Mereka langsung sembunyi di balik bis. Ya, itu dinosaurusnya, guys. Kai sendirian nih di dalam gua. Dan ada telur-telur gede di situ. Ada dino yang datang. Dia makan telurnya. Ketahuan si Kai gara-gara smartwatch-nya bunyi. Hancur itu telurnya. Kai ngumpet di dalam cangkang telurnya. Ya, ketahuan. Tapi dicaplok tuh dino sama ular prasejarahnya. Selamat. Makin murka aja nih ularnya. Telurnya hancur semua. Ini tiba-tiba Direktur Chen ingat kalau tim konstruksi ngebangun stasiun sinyal di puncak gunung. Mereka bisa ngirim sinyal minta bantuan ke kapal ferinya. Masih aja tuh Direktur Chen nyuruh si wartawan buat ngeliput pulau itu. Ya, biar proyek taman hiburannya ini tetap bisa jalan. Semua orang setuju ikut sama Direktur Chen. Si ibu mutusin buat nyari Kai sendirian. Tapi ternyata Chang Yang ikut nemenin si ibu tuh ya. Ngerasa utang nyawa kali dia tadi ditolongin. Belum juga jalan, udah ada lagi aja nih. Taunya itu si kakek sama Alei. Lagi-lagi si Kai berhadapan sama ular piton prasejarah. Tapi ini si Kai ngeliat ularnya ketusuk kayu gitu. Dia mau coba bantuin dong. Elah, ngerti dong ularnya. Kecabut tuh akhirnya. Ini mereka udah jauh-jauh jalan. Tempatnya udah hancur-hancuran. Menara sinyalnya juga udah roboh. Mana cuaca di situ ekstrim lagi kan tuh. Makin horor aja. Gak lama, muncul dinosaurusnya gede banget dari balik-balik kabut itu. Sekarang udah mulai gelap. Kata si ibu, dia lihat dari GPS-nya lokasi si Kai sih dekat-dekat sini. Mereka berhenti dulu nih. Si Zhang Yang ngeliat di punggungnya si ibu ada lintah prasejarah. Mana nempelnya pas banget di luka bakarnya si ibu. Tapi untung berhasil dicabut. Mereka buru-buru ngumpet pas ada dino yang datang. Tapi tuh dino nggak lama pergi lagi. Kata si kakek, kayak ada dino yang lebih kuat manggil dino itu. Pagi itu mereka lanjut jalan. Mereka nemuin kulit ular piton prasejarahnya. Habis ganti kulit ternyata. Ya, suwe banget sih Kai. Pagi-pagi udah nemuin dino yang lagi mukbang makan kodok. Hampir aja ketahuan. Pas dia nggak sengaja nginjek ranting pohonnya. Akhirnya ketemu juga sama ibunya. By the way, itu ternyata Indominus Rex Pramal. Ketemu lagi ya kita sama si Indomie. Baru mau jalan, si Indomie datang ke arah mereka. Jadi dong, itu si kakek. Kirain udah aman. Taunya nongol tuh si Indomie di sebelah mereka. Mereka jadi kepencar nih. Si ibu sama si Kai yang dikejar. Kejepit kan tuh. Si ibu jadi bisa benerin penyangga kakinya Kai dulu. Tapi ada Indominus Rex lain di sebelah mereka. Oke, sekarang mereka ada di tengah dua Indominus Rex. Tiba-tiba nongol si ular. Yang satu udah kena caplok. Yang satunya masih ngejar si ibu sama Kai. Pas mau ngegigit, kok nggak kena-kena ya? Ternyata udah dililit juga sama buntutnya si ular. Keren loh. Indominus Rex yang lain juga udah pada datang ke situ. Mereka buru-buru kabur, terus istirahat sebentar di pinggir sungai. Tapi kok tiba-tiba air sungainya panas ya? Wah, pantes. Gunung berapinya mulai bergejolak itu. Ini mereka udah sampai di tempat menara sinyal, tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Ngeliat kerangka-kerangka yang ada di situ, si kakek ngerasa kalau ada sesuatu yang lebih kuat nguasain tempat itu. Si kakek jadi bisa nyimpulin kalau di pulau itu terbagi jadi dua wilayah. Wilayah yang dikuasain sama si ular piton prasejarah, sama wilayah Indominus Rex. Nah, Kai nemuin kamera si wartawan nih. Tiba-tiba nongol Direktur Chen. Terus nyandra si Kai.
Ternyata dia masih takut proyeknya ini hancur. Kalau sampai mereka bilang ke media, kan bisa bahaya ya. Tuh kan, datang lagi nih, Raja Indominus Rex-nya. Meninggoy tuh si Direktur Chen, diinjak sama si Indomie. Pas banget mobilnya nyala tuh. Kalau nggak mah udah gepeng mereka. Udah keren-keren tuh nyetirnya. Nabrak. Mereka jadi sasaran empuk si Indomie. Tiba-tiba, muncul lagi nih si ular pitonnya. Wah, masih hidup ya ternyata. Si kakek bilang ular pitonnya masih kurang kuat buat ngelawan Indomie. Si ibu ngeliat ada banyak alat peledak, bekasan tim konstruksi di situ ya. Jadi si ibu bakal bawa mobilnya ke arah si Indomie. Nah nanti tinggal diledakin pas ibunya lompat. Ya ilah, segala nggak berfungsi lagi tuh remote peledaknya. Ternyata salah remote. Karena ngelihat bensin mobilnya bocor, si Chang Yang langsung nyalain api. Tapi dia nggak kuat jalan ke sana, kakinya sakit. Ale yang gantiin lari ke sana. Ale jatuh pas kehantam batu gede. Obornya juga jatuh tuh. Akhirnya, Kai yang lari ke sana. Dia nggak mau terus-terusan ngebebanin ibunya. Penyangga kakinya rusak. Tapi dia tetap bisa lari kenceng loh. Obornya dilempar. Dan pas banget ke arah tumpahan bensinnya. Bener tuh si Indomie melemah. Ular piton berhasil ngalahin si Indominya. Tapi ini si Kai pingsan, gak sadar-sadar. Ularnya nyamperin mereka, teriak kenceng banget, sampai akhirnya Kai sadar. Ternyata dia bantuin nyadarin Kai. Keren. Di akhir scene, kita bisa lihat si Kai udah terbebas tuh ya dari penyangga kakinya. Masih ada lagi nih. Si kakek sama Ale balik lagi ke pulau itu. Dan ternyata masih ada monster prasejarah lain di sana. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snake 3. Wah, nggak nyangka sih, ularnya jadi bantuin si Kai terus ya. Padahal cuma gara-gara si Kai pernah nolongin dia waktu nyabut kayu yang ketancap di badannya itu. Oh iya, menurut kalian gimana nih Pramal? Kira-kira monster prasejarah lainnya itu apa ya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.